hadhihi sariyah allati raddat 'alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim ditarik ini. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti alaihi dhuhru illa wajadtahu ahmaq." Kalau ada seorang mau ikut sufi di pagi hari, maka sebelum sampai zuhur kau sudah dapati dia menjadi orang yang pandir, ya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan dengan tentang suatu kaum sufi yang dia dapati, ya. Dia tidak mengeneralkan, tapi dia mendapati suatu kaum sufi. Dia bilang kalau ada orang mulai belajar sufi di pagi hari, sebelum zuhur, artinya belum sampai 6 jam, mungkin sudah jadi orang yang pandir, ya. Ya, menunjukkan betapa cepatnya orang menjadi pandir kalau mengikuti ajaran sufi. Ini maksudnya sufi mungkin ekstrim yang tidak benar, ya. Kemudian juga Imam Syafi'i berkata, "Ma ra'aitu sufiyan aqilan qad illa Muslim al-Khawwas." Aku tidak melihat seorang sufi yang berakal seorang pun kecuali Muslim al-Khawwas, ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang sufi identik dengan, menurut pandangan Imam Syafi'i, identik dengan kebodohan, ketololan, kepandiran, ya. Tidak logis, berbicara yang suatu hal yang enggak logis, ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, "Anna tasawuf indahum riyadatun nafsi wa mujahadatu taba' bi raddihi anil akhlaqir radhilah wa hamlihi 'alal akhlaqil jamilah." Maksudnya adalah melatih jiwa dan berjuang untuk membersihkan tabiat atau membersihkan jiwa dari akhlak yang buruk, kemudian membawanya kepada akhlak yang indah, berupa zuhud, al-hilm, was-sabr, wal-ikhlas, was-sidq, jujur, ila ghairi dzalika minal khisalil hasanah, dan akhlak-akhlak yang baik yang lainnya, allati taksibul madaih fid dunya was thawab fil ukhra, yang menyebabkan seorang dipuji di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Falabbasa iblisu alaihim fi asya', kemudian datanglah iblis, ya, kepada orang-orang sufi lalu menipu mereka dengan perkara-perkara yang banyak. Tsumma labbasa ala man ba'dahum, kemudian generasi sufi berikutnya lebih lagi diperdaya oleh iblis, min tabi'ihim, yaitu orang-orang mengikuti yang generasi berikutnya lebih parah lagi. Fa kullama madha qarnun zada ta'muhu fil qarni tsani fazada talbisuhu alaihim ila an tamakkana minal mutaakhirin ghayat tamakkun. Ya, setiap datang generasi sudah lewat, muncul generasi baru, ya, maka semakin parah, ya. Semakin parah pada generasi yang baru sampai akhirnya penipuan iblis atau kerancuan yang dilemparkan oleh iblis kepada mereka semakin parah, terutama kepada orang sufi, ya, di zaman mutaakhirin, itu di zaman beliau, zaman belakangan. Beliau kalau tidak salah abad ke-6, ya. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Jadi beliau bicara sejak abad ke-6, di zaman beliau sufi ya sudah kacau, ya. Maka janganlah jadi orang pandir yang sedikit-sedikit kemudian menelan bulat-bulat cerita tentang khurafat.